hari ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran fikih. Untuk ketua kelasnya dimohon untuk memimpin doa. Mari kawan-kawan kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Oke. Ibu absen dulu ya. Chelsea Alfadera, Hadir. Ferry Kurniawan, Hadir. Johan Effendi, Din. Siti Amelia, Hadir. Tiara Adelia. Hadir. Oke, hadir semua ya. Sebelum kita lanjut ke materi, kita ice breaking sebentar ya. Oke? Oke. Untuk anak-anak dimohon untuk berdiri. Kita ice breaking sebentar. Ikutin ibu ya. Dim dam beri beri dam beri dam beri beri dam dim dam. Ada yang masih nggak fokus, kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Dim dam beri beri dam beri. Oke, terima kasih. Boleh dulu kembali. Ada yang masih ingat minggu lalu kita bahas materi apa? Oke, semuanya udah fokus ya? Ya. Udah siap belajar? Ya. Oke, minggu lalu kita udah belajar apa ya? Ada yang masih ingat? Hai Bu, Iya, Johan Effendi. Kita kemarin udah bahas apa? tentang sholat jamaah qashar. Oke, ada yang bisa jelaskan pengertian dari sholat jamak qashar? Saya. Johan lagi, apa Johan? Sholat jamaah qashar adalah sholat yang digabungkan ketika sedang menjadi musafir atau dalam perjalanan jauh. Oke, benar sekali. Kalau minggu lalu kita sudah bahas sholat jamak qashar, maka minggu ini kita akan bahas sholat dalam keadaan darurat. Darurat. Apa sih Bu sholat dalam keadaan darurat itu? Sholat dalam keadaan darurat adalah sholat yang dilakukan dalam keadaan yang tidak normal atau keadaan yang tidak biasanya kita lakukan. Seperti ketika kita sedang sakit atau ketika kita sedang berada di dalam perjalanan. Kemudian sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Oke. Kemudian sholat juga merupakan tiap agama. Jadi sholat itu harus dan wajib kita kerjakan karena kita ini posisinya sudah menjadi mukhalaf. Ada yang tahu apa itu mukhalaf? Mukhalaf itu adalah seseorang yang sudah dikenai kewajiban untuk menunaikan perintah Tuhannya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat adalah kewajiban yang harus dikerjakan dalam sehari. Ada berapa sholat? 5 waktu. Dalam sehari kita sholat 5 waktu dan itu tidak boleh jika ditinggalkan baik dalam keadaan apapun. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memberikan keringanan kepada kita atau rukhsah, keringanan kepada kita walaupun ketika kita sedang sakit, kita itu harus tetap menjalankan apa? Sholat. Dengan cara apa, Bu? Rasulullah SAW berkata, sholatlah dengan berdiri. Jika engkau tidak kuasa berdiri, maka duduklah. Dan jika engkau tidak kuasa untuk duduk, engkau tidak kuasa juga, maka berbaringlah. Lalu bagaimana Bu tata cara wudhu ketika kita sedang sakit? Jika ketika kita sedang sakit dimungkinkan untuk berwudhu dan masih bisa untuk berwudhu, maka diwajibkan untuk berwudhu. Tapi ketika kita sedang sakit dan tidak memungkinkan kita untuk berwudhu atau bahkan memperparah sakit kita, maka kita diperbolehkan untuk tayamum. Kemudian bagaimana Bu cara sholat ketika kita sedang sakit? Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya sholat ketika sedang sakit itu ada
berdiri jika mampu, kemudian duduk jika tidak mampu berdiri, kemudian berbaring jika tidak mampu untuk duduk. Baiklah, di sini Ibu ada video tentang sholat ketika sedang sakit dalam posisi duduk. Assalamualaikum sobat. Condong sedikit, tangan berekor, gak sujud. Duduk, tangan berdiri. Ini adalah tata cara salat ketika sedang sakit dalam posisi duduk. Diperhatikan. Agak condong sedikit ketika ruku. Sujud lebih rendah dari ruku. Dan semua bacaan ketika sholat dalam keadaan sakit sama seperti ketika kita sholat seperti biasanya atau dalam keadaan normal. Oke, baiklah, jika tadi kita sudah membahas sholat dalam keadaan darurat ketika sedang sakit, maka berikutnya adalah sholat dalam keadaan darurat ketika sedang dalam perjalanan atau dalam sebuah kendaraan. Ketika kita sedang bepergian atau dalam sebuah perjalanan dan tidak memungkinkan kita untuk berhenti di sebuah masjid dikarenakan kita tidak menggunakan transportasi pribadi, maka kita harus tetap menjalankan kewajiban sholat 5 waktu berada di dalam transportasi tersebut. Jadi bagaimana buat tata cara wudhu ketika kita sedang di dalam sebuah kendaraan? Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita dengan cara ketika di dalam sebuah kendaraan tersebut tidak ada air dan tidak memungkinkan kita untuk berwudhu, maka diperbolehkan kita untuk bertayamum. Jika di dalam sebuah kendaraan tidak memungkinkan kita untuk berdiri juga, maka kita diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk atau dalam posisi duduk. Oke, baiklah, ini adalah video tata cara ketika kita sedang berada di sebuah perjalanan. Bacaan-bacaan salat ketika kita sedang di dalam sebuah perjalanan dan kita melakukan salat dengan duduk. Semua bacaannya sama seperti ketika kita sedang salat dengan posisi berdiri. Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kemudian i'tidal, bangkit dari ruku, meluruskan badan kembali sambil mengangkat tangan dan Diperhatikan ya. membaca Sami'allahu liman hamidah. Kemudian mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Kemudian sujud dengan membungkukkan badan lebih rendah dari posisi ruku sambil membaca takbir. Allahu Sujudnya Akbar. lebih rendah Lalu daripada membaca ruku. bacaan sujud berikut. Subhana rabbiyal a'la, atau membaca bacaan sujud yang lain. Diperbolehkan membaca doa sujud dengan doa yang lain. Kemudian bangkit dari sujud sambil bertakbir, lalu duduk di antara dua sujud dengan bangkit duduk tegak seperti. Sudah disimakkan videonya? Sudah paham? Paham. Jika sudah paham, Ibu akan memberi kalian latihan. Di sini ada langkah-langkah salat ketika sedang duduk, seperti halnya yang ada di video tadi. Jadi kalian di sini tinggal menyatukan mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, jika sudah boleh dikumpulkan.
dan kalian harus menghafalkan tata cara sholat ketika sedang sakit atau sedang dalam sebuah perjalanan. Oke, kita cukupkan pelajaran hari ini. Marilah kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.